Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Siti Horia, ibu dari 2 anak. Oke, jadi video kali ini aku mau sharing-sharing sama para mami-mami muda gimana sih cara menyapi anak dan apa aja tips, trik agar semua para mami-mami bisa menyapi anak-anak tanpa stres. Oke. Jadi cerita singkatnya, aku punya 2 orang anak. Anak yang pertama waktu itu usianya 12 bulan dan kondisinya aku hamil ya. Nah pas hamil itu mau gak mau aku harus mulai menyapi anakku. Tapi berhubung kondisinya anak waktu itu masih 1 tahun dan aku rasa dia masih sangat kecil. Terus setelah aku lihat kondisinya dia tuh tidak siap untuk disapi. Tapi karena proses menyapi itu bertahap ya, nggak bisa instan, akhirnya aku bisa menyapi anakku yang pertama itu di usia 17 bulan dengan waktu cuman 3 hari. Bener-bener 3 hari anti drama dan anti stres buat para mami-mami semua. Apa aja sih tips dan trik? Ada 5 tips yang mau aku bagikan sama para mami-mami semua biar para mami bisa menyapi anak anti stres tanpa ribet. Oke? Tips yang pertama adalah siapkan mental mami-mami semua. Oke. Jadi banyak ibu-ibu yang gagal menyapi itu gara-gara mereka merasa nggak tega sama anak aku, nggak tega aku ngeliat anak aku nangis, terus kasihan dia nanti kalau tidur harus pelukan sama siapa, terus kalau tidur nanti dia rewel atau kasihan deh, pokoknya semua kasihan. Nah di situ banyak banget teman-temanku yang gagal menyapi gara-gara mentalnya nggak siap. Padahal si usia anak itu udah 2 tahun bahkan lebih kayak gitu. Ingat, proses menyapi ini adalah proses membiasakan anak untuk tidak menyusu sama ibunya, bukan proses memisahkan anak dan ibunya. Sekali lagi, bukan proses memisahkan anak sama ibunya. Jadi kita harus tega ya ibu-ibu semua. Jangan sampai rasa kasihan kita itu malah berdampak buruk sama anak-anak, oke? Tips yang kedua adalah sounding anak dari jauh-jauh hari. Ingat, cara ini emang gak ada yang instan, semua itu bertahap. Anak itu butuh dikasih tahu. Pasti banyak yang mikir kan, aduh anakku tuh masih 15 bulan, ngomong aja belum bisa. Emang kalau kita kasih sounding dia udah paham. Anak kecil itu ngerti sebenarnya apa yang kita omongin. Kalau kita kasih tahu dia berulang-ulang secara bertahap, itu secara langsung tuh akan masuk ke alam bawah sadar dia. Jadi waktu ada Nisa, anak yang pertama usianya 12 bulan, aku udah mulai sounding, walaupun aku nggak nyapi dia di usia itu, tapi aku udah sounding. Jangan disuruh lama-lama ya, terus besok kalau nenen jangan pas mau tidur ya, nenennya malam-malam aja ya, atau enggak nenennya sedikit aja ya, kalau udah gede jangan nenen lagi ya. Kakak, kalau besok punya adik yang nenen adiknya ya, kakak jangan nenen. Apa sih respon anak kecil? Paling nangis, kalau nggak bengong kayak gitu ya, itu wajar, itu adalah respon alamiah seorang anak-anak kecil. Itu aku bilang tadi nggak ada yang praktis, jadi di sounding dari sekarang kasih tahu nenen itu apa, terus nanti kalau udah nggak nenen itu gimana, yang berhak untuk dapat nenen itu siapa, itu dikasih tahu aja mams, biar anak-anak kita tuh nggak kaget gitu. Tips yang ketiga adalah kurangi intensitas menyusu sedikit demi sedikit. Oke, jadi ceritanya waktu usia 12 bulan, pas aku hamil anak pertama, awalnya aku mau nyapi dia, tapi aku ngeliat kondisi masih kecil, jadi aku nggak nyapi, dan aku lihat kondisi kandungan aku fine-fine aja, nggak ada masalah, akhirnya aku meneruskan untuk menyusui. Usia 13 bulan, aku perkenalkan dia sama Sufor, tapi dia nggak mau. Oh ya udah. Usia 14 bulan, aku mulai mengurangi intensitas menyusunya dengan cara aku nggak kasih susu kalau dia benar-benar nggak butuh. Jadi jangan sampai dia kembali ke masa sebelum usia 12 bulan ya, dimana kalau dia nangis kita kasih susu, dia ngerengek kita kasih susu, dia mau tidur kita kasih susu, abis makan kasih susu, semua kasih susu, sebentar 2 jam sekali kita kasih susu seperti dia waktu dia orok ya. Nah nggak kayak gitu, tapi kita kurangi intensitasnya, alihkan dengan oh kenapa adek jatuh ya, coba dengan kasih mainan lain atau kasih perhatiannya ke arah yang lain. Jangan dialihkan nangisnya dia karena jatuh itu dengan kita ngasih nenen. Nah kayak gitu, ntar bertahap lagi dengan
gak ngasih nenen dia sama sekali kalau dia siang hari, atau enggak lama-lama bertahap lagi cuman kasih nenen dia pas mau tidur, baik itu tidur siang atau tidur malam. Nanti lama-lama bertahap di puncaknya itu adalah gak kasih nenen dia kalau dia mau tidur malam hari. Nah itu adalah proses yang paling sedikit, jadi jangan langsung jeglek. Oke, hari ini dia 2 tahun dia gak boleh nenen, titik sama sekali. Padahal kemarin-kemarin intensitas nenennya itu masih normal, seperti dia orok minimal 2 jam sekali, atau dia benar-benar nggak bisa dari nenek, tapi kan langsung jeglek pisahin neneknya. Nah itu nggak mungkin banget, karena itu akan drama sampai berlinang air mata ya ibu-ibu. Pokoknya jangan sampai lakukan hal-hal yang kayak gitu. Ingat, semua bertahap. Tips yang keempat adalah menyiapkan pengganti nenen atau pengganti ASI ya. Jadi karena Danisa itu aku menyapinya sebelum usia 2 tahun alias 15-17 bulan, aku ngerasa kayak wah dia tuh butuh sesuatu untuk pengganti puting susu. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk mengganti nenen atau ASI dengan botol susu Yandot. Jadi aku waktu itu kasih susu formula. Nah jangan salah ya mami, mengganti ASI itu enggak semudah yang kalian bayangkan. Coba deh kalian sekarang tiba-tiba ganti anak kalian dengan Sufor. Enggak semua anak itu mau, karena pasti rasa puting sama rasa dot itu berbeda. Nah waktu itu aku coba kasih anakku dot ya, susu formula di umur 13 bulan, dan dia sama sekali menolak. Sedih sih, karena waduh kapan nih aku bisa nyapinya, padahal kan makin lama hamil aku akan semakin besar ya. Tapi dia nggak mau susu formula, terus gimana dong ya? Ya udah aku bertahap lagi, minggu depan aku coba, dia nggak mau lagi. Akhirnya pas bulan depan nyoba, ternyata dia mau susu formula yang aku kasih dengan takaran dan di waktu yang tepat. Jadi kita trial and error aja para bunda. Dia mau susu ini nggak, kalau nggak mau coba ganti lagi yang lain. Tapi bagusnya dicoba dulu, mungkin waktunya yang salah, atau dia nggak mau diendot, mungkin dia maunya di gelas, atau mungkin dia maunya disedotan. Dicoba-coba aja. Yang penting kalian harus ingat bahwa mengganti ASI dengan susu yang lain itu nggak mudah, bertahap. Jadi anak itu nggak bisa kaget kayak gitu ya mams. Yang kelima adalah mengubah cara tidur anak. Jadi gimana caranya anak itu tidur nggak dengan nenen. Nah ini yang aku katakan, aku cuman butuh waktu 3 hari. Jadi bener-bener oke, kita mulai menyapi hari ini, jeng gitu. Pas malamnya dia minta nenen, gak aku kasih. Apa yang terjadi? Anak aku nangis, teriak-teriak sampai suaranya itu hilang setengah jam. Tega, ya harus tega, tapi mau gimana lagi, aku harus sabar dan didukung dengan itu tadi suami aku ya. Jadi buat para mami itu kan harus kerjasama dulu sama dedinya untuk nggak saling kasihan kayak gitu. Jadi banyak kejadian teman-temanku itu gagal menyapi gara-gara para suaminya tuh kayak kasihan anak kita nangis loh setengah jam kayak gini. Nanti anak kita gini. Udah kamu kasih aja ASINya. Banyak yang gagal di situ ya para mami. Jadi jangan lakukan hal-hal tersebut, oke? Itu hari pertama dia nangis setengah jam sambil serak. Akhirnya aku kasih nendong. Kataku nggak apa-apa lah, ini hari pertama. Ternyata dia cuma kecup dia tidur. Jadi menurut aku nenennya yang aku kasih itu adalah penenang dia doang sampai akhirnya dia tidur. Kayaknya dia nggak nenen dan nggak ada 1 menit. Oke. Hari kedua dia nangis lagi minta nenen. Akhirnya aku bilang no way, hari ini aku bener-bener nggak boleh kasih. Dan aku lihat juga cara dia nangis tuh beda sama hari pertama. Kalau hari pertama dia sampai guling-guling, sampai bener-bener nangis kayak dia dipisahkan dari ibunya. Tapi hari kedua tuh enggak, dia tuh nangis, memang nangis setengah jam, tapi nangisnya tuh nggak terlalu kejar, jadi putus nyambung. Mungkin dia mikir juga kali ya. Sampai akhirnya aku sama sekali nggak kasih nenen dan aku ganti cara tidurnya, aku puk-puk, aku usap punggungnya, dan akhirnya dia mau tidur tanpa nenen. Oke, udah berhasil belum? Banget. Jadi di hari ketiga dia masih minta nenen, tapi nggak pakai acara drama nangis. Dan dia bisa tidur dengan nyaman. Dan hari keempat dia sama sekali lupa sama nenennya. Dan aku berhasil, prosesnya singkat, 3 hari tanpa drama. Itu karena apa? Karena aku sudah ngikutin step by stepnya dari awal. Jadi gak bikin anak kita kaget. Terus gak jeglek banget polanya ya ibu-ibu. Sama kerjasama dari suami juga. Jadi kita tuh sangat butuh dukungan suami ya untuk keberhasilan proses menyapi ini. Oke, itu aja tips dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
tips apa lagi yang mau aku sharing sama ibu-ibu di sini. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.